Halo guys, balik lagi nih sama aku Ramar. Kali ini aku mau review produk dari CCU, yakni CCU Sunscreen Extra Protection SPF 50 PA++, dan akan aku batalin dengan CCU Extra Protection SPF 50 PA++ Sunscreen Spray. Buat kalian yang penasaran seperti apa review battle-nya, tonton videonya sampai selesai. Aku baru ngeh ya, ternyata CCU adalah produk dari Cina. Jadi CCU Sunscreen ini diproduksi di Cina, tapi didistribusikannya lewat perusahaan dari Indonesia. Buat yang gak jeli, pasti ngiranya produk ini adalah buatan Indonesia. CCU ngeluarin produk sunscreen baru, dan gak tanggung-tanggung nih, langsung ngeluarin dua produk sekaligus, yakni CCU Sunscreen Cream dan Spray. Pertama, aku akan bahas dulu dari komposisi kedua jenis sunscreen dari CCU. Untuk sunscreen creamnya secara keseluruhan memiliki bahan komedogenik rating rendah. Aku cantumin aja ya list ingredients-nya. List ingredients ini aku lihat di website Inci Decoder. Berdasarkan list ingredients tersebut, CCU sunscreen cream ini mengandung sunscreen agent fisik dan kimia, sehingga ini termasuk hybrid sunscreen. Bahan sunscreen agentnya yang aku kasih warna orange, dan ini terdiri dari sunscreen photostable dan juga non-photostable. Selanjutnya kita lihat dari bahan aktifnya yang lumayan banyak, yang mana aku beri warna hijau ya. Ada sodium hyaluronate, ekstrak centella, ekstrak teh hijau, dan ekstrak licorice, serta niacinamide. Tapi semua bahan aktif ini berada di bawah preservatif atau bahan pengawet yang aku kasih warna merah. For your information, preservatif seperti phenoxyetanol memiliki kadar maksimum 1%. Nah, kalau ada bahan aktif yang berada di bawahnya, maka kandungan bahan aktifnya maksimum ya cuma 1% aja, atau bahkan di bawahnya itu. Jadi, kalau kalian berharap sunscreen ini bisa sekaligus mencerahkan, aku rasa kalian turunin aja ya ekspektasinya. Better kalau kalian pengen produk yang mencerahkan, fokus aja sama produk serum atau krim malam. Aku pribadi nggak masalah kalau bahan aktif di sunscreen ini tergolong sedikit, karena produk sunscreen kan memang fokusnya untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari ya. Jadi lebih baik fokus aja sama bahan sunscreen agentnya. Next, aku bahas sunscreen spray-nya nih. Ini dia list ingredients-nya. Aku cek di website Inci Decoder. Secara keseluruhan, CCU sunscreen spray ini bisa dibilang non-komedogenik ya, dan termasuk jenis sunscreen kimia. Produk ini juga mengandung bahan aktif niacinamide dan sunflower oil, yang masih berada di atasnya preservatif. Jadi kemungkinan kandungan bahannya di atas 1%. Selain itu, bahan hyaluronate dan turunannya berada di bawahnya preservatif, which is kandungan bahannya di bawahnya 1%. Ada bahan etanol di urutan pertama list ingredients-nya, yang berfungsi sebagai pelarut dan membuat sunscreen-nya itu cepat ngeset. Buat kalian yang kulitnya sensitif atau alergi sama alkohol dan turunannya, coba pertimbangin lagi kalau mau nyoba sunscreen spray ini. Setelah kita bahas ingredients-nya, sekarang kita bahas dan bandingin tekstur dan hasil akhir pemakaiannya. CCU Sunscreen Cream ini memiliki tekstur cream lotion yang gampang dibaurkan. Karena mengandung sunscreen fisik yaitu titanium dioxide dan zinc oxide, jadi wajar banget kalau sunscreen ini memberikan efek white cast. Hasil akhirnya cenderung dewy, dan ketika diaplikasikan di wajah, hasil akhirnya kelihatan glowy banget. Jadi harus dipakein bedak lagi supaya tampilan wajahnya jadi lebih matte. Aku pernah pakai sunscreen ini dan ternyata masih luntur kalau kena air dan keringat. Dan karena ada efek white cast-nya, sunscreen yang luntur ini tentunya kelihatan jelas ya di wajah. Kalau kalian ada aktivitas berat atau berencana olahraga di luar ruangan, better pakai sunscreen yang waterproof aja. Selanjutnya, CCU Sunscreen Spray. Sebelum dipakai, pertama kita kocok dulu, lalu baru disemprotkan ke area tubuh yang akan diaplikasikan produk ini. Untuk area wajah, pastikan mata dalam kondisi tertutup ketika menyemprotkan produknya. Ketika dipakai di wajah, kita harus tetap membaurkan produknya ke seluruh wajah, terutama di area lekukan wajah ya, karena biasanya produk spray ini kurang menjangkau di area tersebut. Hasil akhir produk ini adalah dewy finish, tapi nggak seglowy versi krimnya. Menurut aku, sunscreen spray ini cocok banget untuk re-apply, terutama buat kalian yang sehari-hari menggunakan makeup. Kalau kalian pakai sunscreen spray ini sebagai sunscreen utama, aku saranin tetap pakaiin bedak untuk dapetin hasil akhir yang flawless dan lebih matte. Dari kedua perbandingan dan pembahasan tadi, aku simpulin ya, bahwa kedua produk ini memberikan hasil akhir yang dewy. Untuk sunscreen creamnya lebih dewy dibandingkan yang versi spray.
Karena kedua sunscreen ini tidak waterproof, meskipun SPF-nya udah 50, saran aku sih tetap lakuin reapply ya. Karena kalau produknya luntur, maka proteksinya juga akan menurun. Setelah aku coba beberapa hari, aku nggak mengalami efek samping selama menggunakan kedua produk ini. Hanya saja sunscreen creamnya itu glowy banget dan somehow bikin kulit aku jadi sedikit gerah. Mungkin sunscreen creamnya ini akan lebih cocok dipakai untuk kulit normal dan kering. Tapi bukan berarti untuk kulit oily kalian nggak boleh nyobain ya. Buat yang kulitnya oily ataupun acne prone boleh banget kok nyobain produk ini. Untuk sunscreen spraynya sebenarnya aku suka aja sih karena praktis, tinggal semprot aja. Nggak ada white cast, jadi kalau produknya luntur kena keringat juga nggak akan kelihatan. Tapi aku kurang yakin apakah pernafasan kita tuh aman kalau sering terpapar produk spraynya. Mengingat kalau kita semprot produknya ke wajah, maka sisa produk spraynya ini ternyata lumayan bertahan lama nih di udara. Jadi ada kemungkinan kehirup sama kita. Aku beli kedua produk ini di online store. Aku beli produk dengan harga bundling sekitar 70 ribuan. Udah dapet dua macam produk. Di sebuah forum kecantikan ada netizen yang bilang kalau sunscreen spray CCU ini adalah sunscreen termurah yang pernah dia beli. Gimana nih menurut kalian? Tertarik buat nyobain nggak? Buat kalian yang udah pernah nyobain kedua produk ini, atau salah satunya, aku pengen tahu dong pengalaman kalian selama pakai produk tersebut. Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Segitu aja dulu guys review aku hari ini. Jangan lupa buat like videonya dan subscribe channel aku biar aku jadi lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!